Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak Taufikur dan teman-teman semua. Pada kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan progress report 3 kami. Untuk anggota kelompok, yang pertama ada Christina Natalia Susanto, kemudian Elizabeth Tabernakel, Rizka Berliana Novianti, Zulfikar Rafikaris Rahman, dan Muhammad Ihsan Al-Ghazali. Yang pertama adalah tujuan audit. Tujuan dari audit terhadap Intano Coffee Shop adalah untuk meninjau aktivitas operasional dan pengendalian internal, menguji kepatuhan pegawai terhadap SOP yang ditetapkan, dan mengevaluasi sistem pengendalian internal serta kinerja pegawai Intano Coffee Shop. Kemudian, ruang lingkup audit. Cakupan atau ruang lingkup audit internal ini yaitu yang pertama, kegiatan operasional Intano Coffee Shop, kemudian kinerja pegawai Intano Coffee Shop, kepatuhan pegawai Intano Coffee Shop terhadap SOP yang telah ditetapkan, pelayanan yang diberikan oleh pegawai Intano Coffee Shop, dan yang terakhir, pemanfaatan teknologi pada kegiatan operasional Intano Coffee Shop. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di progress report yang ketiga ini, kami menyelesaikan beberapa program audit. Yang pertama, boleh di next dulu. Next lagi. Nah, yang pertama adalah mengobservasi media sosial dan review terhadap Intano Coffee Shop yang akan dijelaskan lebih lanjut di presentasi kali ini. Boleh di next lagi. Yang kedua adalah melakukan interview dan observasi lokasi. Yang ketiga adalah mengelola dan menganalisis kuesioner pengendalian internal yang mana sudah mencapai 50%. Boleh di next. Selanjutnya adalah membuat inquiry yang berisi kualitas layanan Intano Coffee Shop. Dan yang terakhir adalah mengobservasi kinerja pegawai, terutama pelayanan kepada pelanggan. Untuk selanjutnya adalah observasi media sosial Intano Coffee Shop. Untuk membantu meningkatkan pemasarannya, Intano Coffee Shop memiliki sosial media Instagram dengan username Intano Coffee Shop. Instagram ini mulai dibuat pada tahun 2016. Hingga saat itu, Intano Coffee Shop telah memiliki 1.253 pengikut dan mengunggah 65 postingan pada halaman Instagramnya. Sebagai salah satu bentuk evaluasi pengendalian internal dari Intano Coffee Shop, tim auditor telah melakukan observasi dan evaluasi terhadap media sosial Intano Coffee Shop. Hasil observasi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu engagement rate, bio Instagram, Instastory, dan juga feed. Untuk engagement rate, berdasarkan hasil observasi, engagement rate Instagram Intano Coffee Shop sebesar 1,77% yang terbagi menjadi like rate 1,76% dan comment rate sebesar 0,01%. Menurut survei yang dilakukan oleh Rival IQ, engagement rata-rata dari industri F&B hanya sebesar 1,18%, yang mana angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan engagement rate Instagram Intano Coffee Shop. Engagement rate ini dapat menjadi sumber yang relevan karena memperhitungkan jumlah like dan komen dengan jumlah followers. Dari pernyataan tersebut, kami menyimpulkan bahwa Intano Coffee Shop sudah mampu untuk memaksimalkan Instagramnya sebagai sumber informasi yang relevan bagi para pengguna. Hal ini dikarenakan engagement rate yang tinggi menandakan bahwa banyak interaksi yang terjadi antara Intano Coffee Shop dengan para pelanggan. Boleh di next. Selanjutnya adalah terkait dengan bio Instagram. Berdasarkan hasil observasi, Intano Coffee Shop telah menuliskan informasi yang lengkap pada bagian bio Instagramnya, seperti yang dapat dilihat pada gambar di samping. Intano Coffee Shop telah memberikan informasi mengenai jenis usaha, jam buka kafe, link akun Tokopedia, link lokasi kafe, dan juga link untuk memesan makanan melalui GoFood. Tetapi kekurangan dari bio Instagram ini terletak pada penempatan link yang kurang terstruktur. Oleh karena itu Intano Coffee Shop sebaiknya telah memanfaatkan Linktree untuk mempermudah klasifikasi link yang akan diakses oleh pengguna. Dan gambar di kanan merupakan contoh tampilan Linktree dari salah satu kafe yang terkenal di Indonesia. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Ihsan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil observasi dari Instastory maupun highlights dari Intano Coffee Shop ini sendiri.
Nah, akun Instagram @internalcoffeeshop ini memiliki 3 highlights utama dengan tampilan seperti yang tertera pada PPT, yaitu yang pertama ada vibes, info, dan menu. Nah, lalu highlights yang dibuat oleh Internal Coffee Shop ini cukup mudah untuk pelanggan dalam mencari informasi mengenai pemesanan makanan atau minuman melalui GoFood atau Tokopedia, serta memperlihatkan foto situasi dari kafe tersebut. Nah, akan tetapi informasi yang disediakan pada highlights bagian menu itu masih kurang. Hal ini dikarenakan pada bagian highlights menu itu yang seharusnya menampilkan menu makanan dan minuman dari Internal Cafe itu pada kenyataannya hanya memperlihatkan foto beberapa makanan dan minuman dari kafe tersebut. Sedangkan informasinya mengenai apa saja yang dijual seperti menu makanan dan minuman itu masih belum disediakan. Oleh karena itu, hal tersebut yang dapat diperbaiki oleh Internal Cafe. Yang selanjutnya yaitu mengenai hasil observasi dari feeds Instagram Internal Coffee itu sendiri. Nah, keunggulan dari feeds Instagram Internal Coffee yaitu secara keseluruhan feeds Instagram itu sudah cukup baik, seperti tampilan yang bisa dilihat di sebelah kanan PPT tersebut. Berbagai foto dan makanan juga sudah difoto dengan cukup menarik dan sangat jelas untuk meningkatkan minat beli pelanggan. Nah, akan tetapi untuk saran bagi feeds IG Internal Coffee Shop ini sendiri, sebaiknya Internal Coffee Shop itu menambahkan postingan berupa informasi seperti promo atau diskon yang ditawarkan pada event-event tertentu. Misalnya, Internal Coffee Shop ini pernah memberikan penawaran seperti Americano kepada pelanggannya untuk pada acara peringatan Hari Kopi. Nah, penawaran ini tuh sebaiknya diunggah di akun Instagram dari Internal Coffee Shop ini supaya meningkatkan minat beli dari pelanggan itu dan juga meningkatkan penjualan dari Internal Coffee Shop. Selanjutnya, nah tadi sudah observasi melalui media sosial. Sekarang saya akan membahas mengenai observasi dari Google Review terhadap Internal Coffee Shop ini sendiri. Nah, berdasarkan ulasan pelanggan yang diakses melalui Google Review Internal Coffee Shop, nilai rata-rata yang diberikan pelanggan, yaitu sekitar 555 reviewer, terhadap keseluruhan pelayanan maupun fasilitas coffee shop itu sebesar 4,4 dari skala 1 sampai 5. Nah, sebagian besar reviewer itu merasa cukup puas dengan harga makanan dan minuman yang ditawarkan Internal Coffee Shop karena cukup terjangkau. Selain itu, Internal Coffee Shop juga menyediakan kayak tempat dan fasilitas yang cukup lengkap, yaitu WiFi, AC, ruang outdoor, TV, dan lain sebagainya. Tapi ada kekurangan dari kafe yang beberapa pelanggan itu sempat menuliskan kekecewaannya terhadap pelayanan yang diberikan dari pegawai Internal Coffee Shop. Yaitu beberapa pelanggan menyatakan bahwa pegawai Internal Coffee Shop ini kurang ramah dan kurang menghargai pelanggannya. Selanjutnya kami juga mengobservasi mengenai website dari Internal Coffee Shop ini sendiri yang dapat diakses melalui link yang ada di PPT. Dan juga berikut adalah gambar tampilan website dari Internal Coffee Shop itu sendiri. Nah, berdasarkan hasil observasi, kami menemukan bahwa website dari Internal Coffee Shop ini sudah cukup untuk membuat informasi yang dibutuhkan bagi para pelanggannya, kayak foto tempat, makanan minuman, testimoni, waktu pelayanan kafe yang buka dari jam 10 sampai jam 11 malam, dan juga lokasi, serta kontak yang tersedia. Namun, informasi yang penting itu belum dicantumkan, yaitu daftar menu. Seperti kata Taylor Bottles, seorang restoran sukses manager di perusahaan intermediaries antara rumah makan dan pelanggan, dia mengatakan bahwa untuk meningkatkan customer experience, salah satunya yaitu dengan memberikan informasi terkini seperti menu maupun penawaran diskon. Nah, mungkin ini bisa digunakan untuk Internal Coffee Shop untuk memperbaiki website serta sosial medianya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Berikutnya adalah alokasi waktu kerja dari kelompok kami, yang terdiri dari Elizabeth Tabernakal sebagai lead auditor, dan juga ada Christina Natalia, Rizka Berliana, Muhammad Hisan, dan saya sendiri, Zulfikar Raffi, sebagai tim auditor, yang mana setiap auditor memiliki jumlah jam kerja sebanyak 5 jam per minggu, sehingga totalnya adalah 175 jam. Dan berikutnya adalah internal control questionnaire. Berikut merupakan internal control questionnaire dari kelompok kami. Yang pertama ada control environment. Semua pertanyaan sudah dijawab. Sebagai salah satu contoh, pertanyaan nomor 5, apakah terdapat sanksi jika pegawai internal coffee shop melakukan pelanggaran? Ya, terdapat sanksi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran, yaitu teguran awal, teguran tegas, dan juga pemberhentian kerja. Kemudian untuk komponen yang kedua, yaitu risk assessment, juga sudah terjawab semua, seperti contoh, apakah pegawai internal coffee shop memahami seluruh proses bisnis perusahaan? Ya, semua pegawai memahami proses bisnis perusahaan. Kemudian, komponen yang ketiga, control activities, sudah terjawab semua, seperti contoh, apakah internal coffee shop memiliki pemisahan tanggung jawab yang jelas? Ya, internal coffee shop memiliki pemisahan tanggung jawab yang jelas seperti pembagian shift yang dilakukan setiap minggu malam. Kemudian, untuk komponen keempat, kami memiliki satu pertanyaan yang belum terjawab, yaitu pada nomor 4, apakah internal coffee shop mencatat semua pengeluaran dan penerimaan kas dengan baik dan terstruktur? Karena keterbatasan waktu dan juga kami perlu menanyakan langsung pada pihak yang berhubungan langsung dengan pengeluaran dan juga penerimaan kas. Kemudian untuk komponen yang terakhir, yaitu monitoring, sudah terjawab semua. Sebagai contoh, apakah terdapat evaluasi rutin terkait dengan kinerja ataupun KPI pegawai internal coffee shop? Ya, terdapat evaluasi rutin terkait kinerja pegawai yang rutin dilakukan dilakukan 1 minggu sekali. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang deskripsi pengendalian internal coffee shop berdasarkan KOSO Internal Control Framework. Untuk memahami pelaksanaan pengendalian internal coffee shop, kami melakukan wawancara lebih lanjut dengan pihak manajemen kafe dengan acuan ICQ yang telah kami buat sebelumnya. Sesuai dengan komponen pertama KOSO Internal Control Integrated Framework Principle, yaitu Control Environment, internal coffee shop mempunyai visi, misi, dan nilai yang telah dipahami oleh top manajemen dan seluruh pegawai kafe. Internal coffee shop juga memiliki SOP secara tertulis untuk mengatur seluruh proses bisnis kafe. Pihak manajemen selalu mensosialisasikan SOP kepada seluruh pegawainya agar kegiatan operasional kafe dapat berjalan dengan teratur. Apabila pegawai melakukan pelanggaran, pihak manajemen dapat memberikan sanksi sesuai yang tertera pada SOP. Untuk pelanggaran pertama, pihak manajemen hanya memberikan teguran halus, dan untuk pelanggaran kedua, pegawai terkait akan diberikan teguran tegas. Apabila pelanggaran tersebut dilakukan kembali, pihak manajemen dapat memberhentikan pegawai tersebut. Pihak manajemen internal coffee shop memiliki pembagian peran yang jelas terhadap seluruh pegawainya. Pegawai melaksanakan peran dan tanggung jawabnya sesuai dengan jadwal shift yang telah ditentukan oleh supervisor. Dalam suatu shift, pihak manajemen menugaskan 3 pegawai yang masing-masing bertanggung jawab pada bagian kasir, bar, dan juga dapur. Ketiga pegawai tersebut dapat saling membackup pekerjaan satu sama lain, namun apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaan tugas tertentu, hal tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing pegawai yang perannya telah ditentukan sebelumnya. Sesuai dengan struktur organisasi dari internal coffee shop, terdapat garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk seluruh pegawai. Seluruh pegawai memiliki tanggung jawabnya masing-masing sehingga tidak ada rangkap jabatan atau tanggung jawab. Hingga saat ini, internal coffee shop belum memiliki Key Performance Indicator atau KPI bagi para pegawainya, sehingga bentuk pengendalian yang dilakukan oleh pihak manajemen hanya sebatas pengawasan secara langsung melalui peran supervisor. Pihak manajemen memberikan pelatihan dan peningkatan skill kepada pegawai, khususnya barista, dengan jadwal yang fleksibel. Penugasan seorang supervisor dalam kegiatan operasional kafe bertujuan untuk mengawasi kepatuhan masing-masing pegawai dalam menerapkan SOP. Supervisor mengawasi seluruh kegiatan operasional kafe secara langsung dan juga melalui CCTV. Hal tersebut dilakukan agar ritme pekerjaan mulai dari bagian kasir, bar, dan juga dapur dapat berjalan secara optimal. Kemudian komponen yang kedua dari KOSO Internal Control Framework adalah Risk Assessment.
Pihak manajemen telah memperkirakan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pelaksanaan proses bisnisnya, sehingga Intano Coffee Shop memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk mengendalikan risiko tersebut. Para pegawai juga memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan operasional kafe. Untuk menanggulangi risiko tersebut, pihak manajemen mencarikan solusi yang terbaik yang kemudian akan disampaikan kepada para pegawai melalui evaluasi yang dilakukan setiap minggunya. Pihak manajemen Intano Coffee Shop memahami potensi fraud dalam kegiatan operasionalnya. Risiko terjadinya fraud tersebut telah diminimalisir dengan adanya pengendalian yang ketat pada bagian kasir. Pihak manajemen selalu mencocokkan antara nomor seri pada bil yang disetok otomatis oleh komputer. Selain itu, pihak manajemen juga mencocokkan antara omset perusahaan dengan stok bahan baku secara rutin, sehingga meminimalisir adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh pegawai, baik pada bagian kasir maupun persediaan. Pihak manajemen kafe juga menyadari potensi perubahan lingkungan seperti minat konsumen maupun tren terhadap keberlangsungan Intano Coffee Shop. Pihak manajemen secara rutin melakukan riset mandiri dengan cara mengunjungi beberapa kafe lain ataupun mempelajari minat konsumen dari target pasar Intano Coffee Shop. Kemudian untuk komponen COSO Internal Control Framework selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk komponen yang ketiga dari COSO Internal Control Framework adalah Control Activities. Seluruh aktivitas pengendalian dilakukan oleh supervisor dengan adanya pengawasan secara langsung ataupun melalui CCTV. Bentuk pengendalian lain dari manajemen kafe adalah pemberian evaluasi di setiap pergantian shift apabila terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pegawai pada shift tersebut. Pengelolaan media sosial milik Intano Coffee Shop dilakukan oleh supervisor secara langsung, sehingga para pegawai hanya fokus dalam melayani pelanggan. Namun, untuk pengelolaan media sosial belum diatur pada SOP, sehingga aktivitas pengendalian dalam pengelolaan media sosial belum dilaksanakan secara optimal. Untuk komponen yang keempat dalam COSO Internal Control Framework adalah Information and Communication. Penyampaian informasi melalui media sosial atau aplikasi pemesanan makanan seperti GoFood belum berjalan secara maksimal karena tidak dikelola oleh pegawai khusus yang biasa kita sebut sebagai content creator. Pihak manajemen memiliki informasi yang cukup mengenai pencatatan persediaan dikarenakan adanya pengecekan rutin setiap minggunya. Namun, untuk pencatatan jam kerja pegawai, pihak manajemen belum memiliki sistem yang terotomatisasi, sehingga hanya mengandalkan pengawasan langsung dari supervisor melalui CCTV ketika jam buka dan jam tutup kafe. Intano Coffee Shop juga belum menyediakan suatu platform atau metode khusus untuk mengumpulkan informasi dari pihak eksternal, seperti feedback atau review atas pelayanan dan produk Intano Coffee Shop. Hingga saat ini, pelanggan biasanya menyampaikan komplain secara langsung kepada bagian kasir atau bar apabila ada kesalahan dalam pelayanan yang diberikan atau penyajian makanan dan minuman. Dalam lingkup internal, setiap pegawai secara rutin melaporkan kemajuan serta kendala yang dihadapi selama melaksanakan tanggung jawabnya melalui evaluasi mingguan. Koordinasi pembagian tugas dan shift juga selalu dikomunikasikan oleh pihak manajemen seminggu sebelum jadwal yang ditentukan. Shift secara fleksibel dapat ditukar antar pegawai, tetapi harus dilaporkan kepada supervisor. Apabila ada keluhan ataupun kendala yang dialami oleh pegawai, mereka menyampaikannya kepada supervisor. Kemudian, apabila kendala tersebut membutuhkan solusi dan persetujuan dari top manajemen, supervisor yang akan menyampaikannya secara langsung sehingga tidak ada rapat atau pertemuan antara top manajemen dengan seluruh pegawai. Lalu komponen yang terakhir adalah monitoring. Pihak manajemen selalu mengadakan evaluasi secara rutin untuk menghindari kesalahan yang berulang di masa depan. Kegiatan evaluasi ini menjadi wadah bagi pegawai untuk menyampaikan kritik dan saran terhadap pihak manajemen. Selain itu, pihak manajemen juga menyampaikan mengenai risiko yang mungkin terjadi dan solusi terbaik mengenai bagaimana cara pegawai untuk menghadapi ketika kemungkinan atau risiko tersebut terjadi di masa mendatang. Boleh next slide. Untuk bagian selanjutnya, untuk memperkuat temuan kami mengenai operasi dan layanan dari Intano Coffee Shop, kami membagikan survei online kepuasan pelanggan yang berisi 16 pertanyaan. Survei ini diharapkan dapat memberikan penilaian objektif dari sudut pandang pelanggan terkait kinerja dan layanan yang diberikan oleh para pegawai Intano Coffee Shop. Survei ini masih akan terus kami buka hingga pengerjaan laporan selesai guna mengoptimalkan jumlah responden sehingga penilaian yang dihasilkan lebih akurat. Boleh next slide. Berikut kami akan menyajikan beberapa pertanyaan dan respons dari pelanggan sementara sampai laporan ini dikerjakan.
Pertanyaan yang pertama adalah terkait apakah pelanggan pernah mengalami ketidaknyamanan ketika mengunjungi Etano Coffee Shop, dan jika iya, bagaimana bentuk ketidaknyamanan yang pelanggan alami? Boleh next slide. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait apakah pegawai atau pihak manajemen Etano Coffee Shop melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi ketidaknyamanan yang pelanggan alami, dan bagaimana bentuk tindakan atas respon dari ketidaknyamanan tersebut. Dan untuk selanjutnya, pertanyaan berskala 1-5, di mana nilai 1 merupakan nilai yang terendah dan nilai 5 merupakan nilai yang tertinggi. Pertanyaan yang pertama adalah terkait rasa dari makanan atau minuman yang disajikan. Lalu juga ada pertanyaan mengenai estetika atau penampilan dari makanan atau minuman yang disajikan. Pertanyaan selanjutnya adalah terkait kesesuaian makanan atau minuman yang disajikan dengan yang dipesan dan keramahan pegawai dalam melayani pelanggan. Pertanyaan selanjutnya, ketepatan waktu atau durasi dalam menyelesaikan makanan atau minuman yang dipesan, dan terkait kegesitan pegawai pada saat melayani pelanggan. Selanjutnya, pemahaman pegawai terkait dengan Etano Coffee Shop ini meliputi pemberian informasi mengenai diskon, menu makanan, dan sebagainya. Lalu ada kemampuan komunikasi dari pegawai. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai kualitas layanan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial Etano Coffee Shop, khususnya Instagram dan website, lalu terkait kebersihan dan kerapian Etano Coffee Shop. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah kami meminta penilaian secara keseluruhan dari pelanggan terhadap kualitas pelayanan dari Etano Coffee Shop. Oke, untuk pertanyaan terakhir, kritik dan saran dari pelanggan untuk pelayanan Etano Coffee Shop di masa depan. Oke. Selanjutnya, demikian kurang lebih progress report 3 dari kelompok 9. Untuk segala kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih.